Oke, sekarang kita lanjut lagi. Di sini kita akan membuat kurvanya terlebih dahulu. Caranya itu kita buka insert, terus kita pilih scatter. Ini kita geserin dulu. Terus select data, kita pilih add. Ini namain aja ya, misalkan kurva stress strain. Stress strain. Nah, kemudian ini kan dia bagian X ya. X itu kan berarti strain. Jadi kita masukin data yang strain. Kita pilih ini. Terus langsung aja dikebawahin semuanya, pilih. Nah, untuk yang Y-nya juga sama, kita hapus dulu satunya. Terus kita masukin ini sampai bawah. Oke. Tinggal di okean aja. Nah, harusnya ini kurvanya udah jadi ya. Kita lihat. Nah, ini kurvanya sudah jadi. Sekarang kita ubah dikit ya ininya, supaya bisa dikasih nama di pinggirnya. Kita ubah yang sebelah sini. Sebentar. Ini kan sumbu Y itu kan berarti dia stres. Langsung dimasukin aja stres dalam kurung satuannya. Dan yang sumbu Y-nya juga, sumbu X-nya juga. Sumbu X-nya itu strain. Yes. Oke, udah. Kita udah dapet nih kurvanya. Selanjutnya di sini kita akan menentukan titik-titik kayak ada breaking point, maximum point, proportional point, elastic point, dan yield point. Kita mulai dari breaking point, mungkin yang paling cukup mudah. Cara menentukan breaking point itu, kan breaking point itu di sekitar sini ya, jadi sebelum dia turun, di titik akhir sebelum dia turun, itu kita tinggal masukin rumusnya itu kan ini untuk sumbu X ya, kita ini dulu, terus kita pencet indeks. Nah, yang ini indeksnya, ini indeks dalam kurung ini kan X, berarti kita masukin yang ini, tapi nggak usah pakai ini. F juga, terus kita masukin konta. Ini dia konta dalam kurung, sama konta ini juga F. Kita tulisnya ini kali ya, F dan F. Terus kita tutup 2 kali. Nah, kita langsung enter. Nah, ini tuh di sini ya guys. Berarti itu tuh per potongannya tuh di sekitar 0,167 untuk X-nya. Kemudian untuk Y-nya di sini. Untuk Y-nya, misalkan ini sebentar ya, kita pindahin dulu. Tadi susah. Enter salah. Nah, ini juga sama rumusnya. Itu tuh indeks dalam kurung. Kita pilih yang ini. Salah. Terus kita masukin juga konta dalam kurung, sama juga kayak ini, kita pilih aja kayak gini ya kontanya, terus kurung tutupnya 2 kali, enter. Oke. Ini untuk
breaking point di sumbu Y-nya. Terus di sini untuk menentukan maksimum point itu kita lihatnya itu dari sumbu Y-nya. Ini kita masukin rumus max dalam kurung pakai yang tadi ya, kita Ctrl V aja, tadi udah ada. Udah. Nah, ini tuh berarti maksimumnya itu di 80,37. Nah, kita cari 80,37 tuh di sekitar mana? 80,37 80,37 kita cari aja kayak gini, 80,37 mana ya? Kita cari, nah ini 80,37. Ini kita ubah warnanya jadi merah. Nah, berarti yang ininya juga kita ubah. Ini tuh berarti untuk di sumbu Y-nya 0,8433. Kita udah Ctrl C, Ctrl V nya di sini. Kita tinggal masukin aja buat di sumbu Y-nya. Di sumbu X-nya. Udah kayak gini. Nah, kemudian cara menentukan proportional point. Nah, proportional point ini tuh kita harus cari dulu modulus Young-nya. Modulus Young tuh yang garis lurus gitu, yang linear. Caranya itu kita tuh harus lihat di sini. Itu kayak harus zoom gitu, harus kayak ditarik gitu supaya bisa kelihatan titik-titiknya paling lurus. Bentar. Kita harus gedein dulu kayak gitu. Terus kita zoom. Gedein lagi. Terus kita bisa lihat di sini ya, itu biasanya suka ada tulisannya gitu, yaitu di sumbu berapa. Nah, sekarang ini tuh di 0,002, sekitar sini kali ya, 0,002. Ini 0,003. Kita zoom lagi deh, kita besar lagi. Kita lihat mungkin sekitar sinilah ya, 0,004. Kita balikin lagi. Kita kembalikan dulu supaya lebih enak. Terus kita cari di sini. Kita cari di sini yang dia tadi 0,004. Sekitar sini kali ya. Dari 0,004. Kita coba misalkan kita masukin dulu insert. Tadi select data, misalkan ini namanya modulus Young. Misalkan dia tadi tuh di sekitar 0,007 sini, kita tarik sampai kiranya aja sampai berapa ya, dari 15 kali ya, 15 ya, sini sampai sini kira-kira.
ininya juga sama, berarti tadi dari 15 ya, dari 15 sampai 29. Oke, kita langsung klik aja add. Ini kan udah ada ya hasil linearnya, kita iniin aja biar gak terlalu jauh. Kita edit dulu, minimumnya misalkan 0,005 kali ya, biar dia gak terlalu jauh. Sama ininya juga kita mulai dari 5 atau mungkin mulai dari 4 40 4 aja ya. Oke, biar kelihatan, biar lebih jelas. Kemudian kita ubah ininya, threadnya, terus kayak kita klik dulu, terus ini more. Sekarang kita lihat untuk linearnya, untuk R-nya. Oh, ini kita udah dapet ya 0,9996. Ya, bisa digeser-geser lagi, tapi kita misalkan aja segini untuk si modulus yongnya. Kita kecilin. Berarti professional point-nya itu ada di bawahnya, di garis paling bawah. Tadi tuh kan sampai nomor 29 ya, berarti 29 ini tuh professional point-nya, 29 ini. Nah, kita tandain dulu tadi professional point itu warna apa? Warna abu. Misalkan kita ubah dulu ini jadi warna abu, yang ini juga kita ubah jadi warna abu. Terus kita langsung ini aja, langsung Ctrl C di sumbu X ini, salah, Ctrl Z dulu, terus ini kita Ctrl V, kemudian satunya lagi ini kita Ctrl C lagi, jangan lupa di enter, ininya juga Ctrl V, enter. Nah, ini kan kita udah nemuin ya proportional point-nya. Sekarang kita mau menentukan elastis point. Nah, elastis point ini tuh adanya itu di bawah proportional point, jadi tepat di bawah proportional point. Berarti kan tadi proportional point itu di sini, berarti ini tuh masuknya itu kepada elastis point. Kita tandain jadi warna kuning. Kita copy lagi, terus kita salin ke sini. Satu lagi yang sumbu Y nya juga terus kita tinggal masukin aja. Oke, nah jadi kita udah menemukan untuk breaking point, maximum point, professional point, sama elastis point. Nah, selanjutnya kita akan mencari untuk yield point. Cuman untuk yield point ini tuh agak lumayan karena kita harus pakai origin. Nah, sebelum ke origin, di sini juga aku mau catat dulu. Kita harus masukin dulu modulus Young. Terus di sini juga ada kurva, terus rumus dan nilai C. Nah, maksudnya itu kurva itu yang ini, yang kita dapetin tadi. Nah, yang ininya tuh kita salin, kita copy. Ini tuh sebagai nilai kurvanya. Kita paste ke sini. Sedangkan untuk yang ininya tuh sebagai nilai C-nya, yang sebelahnya. Ini yang 0, ini 0,97 nya itu juga kita salin ke nilai C. Nah, terus rumus di sini tuh apa? Rumus ini tuh yang perkiraan hasil ini, yang tadi kita masukin ke kurva. Pakai rumus aja, kita pakai rumus slope. Slope sama dengan tadi kan dari 15 ya, kita masukin
yang ini 15 nya mana ini, ya kan 15 sampai 29 sampai sini. Salah, sampai 29. Terus masukin juga yang ininya sama sampai 29 juga. Jangan lupa ditutup lagi. Nah, kita tutup. Oke. Nah, ini hasilnya gak beda jauh ya. Ini kan ya sama malah. Hasilnya sama, berarti kurvanya itu sudah tepat. Oke. Sekian dulu untuk video penentuan titik-titik poin kurva stress strain-nya. Untuk di video berikutnya kita akan membahas tentang cara menentukan yield point. Stay tuned.